Keputusan SMAN 1 Pontianak menolak final ulang Lomba Cerdas Cermat Pilar MPR tingkat Kalimantan Barat langsung menyita perhatian publik setelah kontroversi penilaian Dewan Juri viral di media sosial. Melalui pernyataan resmi sekolah, pihak SMAN 1 Pontianak menegaskan tidak akan ikut dalam lomba ulang yang diputuskan MPR. Sekolah juga menjelaskan tujuan mereka sejak awal bukan membatalkan hasil pertandingan, melainkan meminta kejelasan poin yang dipersoalkan selama final berlangsung oleh masyarakat. Di tengah sorotan publik, SMAN 1 Pontianak memilih memberikan dukungan penuh kepada SMAN 1 Sambas untuk mewakili Kalimantan Barat di tingkat nasional. Sikap tersebut dianggap sebagai langkah menjaga persatuan sekaligus meredam kegaduhan yang terus berkembang sejak kontroversi penilaian mencuat. Pihak sekolah juga mengajak semua pihak menghentikan perdebatan berkepanjangan dan menjaga iklim pendidikan tetap jujur, kondusif, serta bermartabat. Sementara itu, keputusan MPR menggelar final ulang sebelumnya memicu perdebatan di tengah masyarakat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. SMA Negeri 1 Pontianak tolak tanding ulang final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI. Alasannya mengejutkan. Wow, bagus. SMA Negeri 1 Pontianak tolak ikut Lomba Cerdas Cermat ulang MPR. Nah, bener, cakep. Ngapain juga ikut-ikut, ya kan? Udahlah, seluruh Indonesia juga sudah mencatat dan mengakui kemenangan kalian. Jadi nggak usah ikut-ikut. Mending ya kalian itu fokus belajar. Karena apa? Di luar sana masih banyak lomba-lomba lain yang mungkin lebih berbobot, lebih layak, dan lebih pantas buat kalian ikuti. Oke, semangat! SMA Negeri 1 Pontianak tegaskan tidak ikut final ulang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR. Apa alasannya? Ya, kalian carilah di sini. Final ulang? Buat apa? Buang-buang anggaran aja toh. Tinggal hitung ulang aja skornya, nanti dapatnya langsung juaranya. Yang kemarin dikurangi -5 itu, coba dinolkan dulu. Jangan dikurangi. Lalu jawaban yang benar itu yang +10 tambahkan. Kelompok yang sempat dapat +10 itu kurangkan 10. Nanti dapatnya juaranya langsung. Ngapain final ulang? Buang-buang duit aja. Kelas nih, bravo. SMA Negeri 1 Pontianak menolak untuk mengikuti Lomba Cerdas Cermat ulang. Kemarin kan ada usulan nih, pengen diulang Lomba Cerdas Cermatnya. Ternyata mereka nggak mau. Mereka menghargai dan telah mendukung penuh SMA Negeri 1 Sambas untuk lanjut ke jenjang lomba berikutnya. Yang mereka inginkan hanyalah terwujudnya transparansi, akuntabel, tanpa menyudutkan, tanpa menyerang pihak manapun. Bagus ini didikannya ya. Mereka cuma nggak mau ada ketidakadilan nantinya ya. Lombanya kan masih ada lagi dan mereka pengen transparansi semua sistem penjurian. Bagus ya, lagi ngapain diulang, feel-nya udah nggak dapet dan harga diri yang perlu dijunjung. MPR memutuskan agar Lomba Cerdas Cermat di Kalbar diulang. Tapi SMA Negeri 1 Pontianak menolak dan merelakan agar yang mewakili Kalbar itu SMA Negeri 1 Sambas saja. Menurut saya itu pilihan yang tepat. Bayangkan kalau tanding ulang, ya tentu udah beda dong rasanya. Udah viral di mana-mana. Bayangkan juga gimana perasaan SMA Negeri 1 Sambas misalnya kan. Karena mereka dalam hal ini pihak yang tidak diuntungkan. Nah, tentu akan menjadi konflik berkepanjangan antar sekolah dan seterusnya. Nah, jadi ya mungkin ya kedepannya diperbaiki saja sih agar kejadian-kejadian seperti ini tak berulang. Tapi di sini kita belajar masih ada anak-anak negeri yang luar biasa seperti Ocha yang berani menyampaikan kebenaran ya dengan cara yang baik, attitude yang baik, itu luar biasa. Ketua MPR mengumumkan lomba LCC 4 Pilar di Kalbar akan diulang. Tapi di saat bersamaan, Sekjen MPR RI, Siti Fauziah membantah adanya unsur kesengajaan atau keberpihakan dari Dewan Juri dalam
penilaian kemarin. Ia menegaskan bahwa insiden tersebut murni akibat kendala teknis sound system yang membuat juri salah mendengar jawaban peserta. Kalau memang masalah juri tidak mendengar dengan jelas, itu bukan salah peserta, itu salah penyelenggara. Dan kalau penyelenggara yang salah, mengapa peserta yang menanggung akibatnya? Mengapa jawaban yang benar tetap dianggap salah? Mengapa tidak ada koreksi di tempat? Yang lebih menggelikan, solusinya adalah mengulang lomba, seolah peserta perlu membuktikan diri sekali lagi untuk kesalahan yang bukan mereka buat. Dan kalau video itu tidak viral, apakah keputusan ini tetap diambil? Kita semua tahu jawabannya ya. Ini bukan keadilan yang bekerja. Ini manajemen opini publik. Lalu, SMA Negeri 1 Pontianak memilih tidak ikut lomba ulang. Keputusan yang tepat saya kira ya. Karena ikut lomba ulang berarti menerima framing bahwa masalahnya cukup diselesaikan dengan mengulang. Di satu sisi, SMA Negeri 1 Pontianak ini tidak ingin berpolemik lebih jauh, tapi di sisi lain tetap menjaga wibawanya dengan menolak terlibat dalam perlombaan yang diulang. Saya kira ini juga momen yang tepat untuk bertanya lebih jauh terkait efektivitas LCC dengan metode hafalan seperti itu. Kita masih menggelar lomba yang mengukur seberapa cepat siswa menekan bel dan menyebut jawaban hafalan. Di era ketika semua informasi ada di genggaman kita, di era di mana kemampuan yang paling dibutuhkan adalah justru memilah informasi. Bukan karena hafalan tidak punya nilai, tapi apakah ini yang terbaik yang bisa kita tawarkan kepada generasi ini? Bagaimana kalau lombanya mengukur kemampuan menganalisis kebijakan? Bagaimana kalau kemampuan mendeteksi disinformasi, membangun argumen berbasis data misalnya? Tapi ya, kita harus jujur juga bahwa lomba dengan metode hafalan itu sepertinya bukan sekedar pilihan teknis ya, tapi pilihan yang ideologis. Untuk sekelas MPR RI kok nggak ada itu ya guys ya, siaran ulangnya yang kayak kita nonton pertandingan bola atau F1 ya mau giring bola nanti terus bisa diulangi lagi, itu kan sajane ada yang kayak gitu ya, jadi kita bisa bener-bener lihat gitu jawaban itu antara jurinya budek apa yang salah itu yang ngomong gitu. Maksudnya seketika itu juga sebelum keputusan menang siapa ya kan, kasihan loh ya adiknya iku, walaupun akhirnya meminta maaf dan adiknya itu katanya dapat beasiswa di Cina, tapi kan rumah aku kayak gregeteng. Raine sing bapak-bapak itu ya kayak rupanya kayak wong gak gelem salam. Keputusan juri mutlak yang ibu-ibu yang jika juri tidak mendengar berarti juri berhak mendapatkan yang sama. Lah wong sing budek kok dhewe sing rugi. Memang orang kalau udah sombong itu sak kepenak ya ngono. Akhirnya yo ngene iki geger gedeng sak Indonesia Raya juga seneng ambek rai-raimu kabeh ditandai. Rasakno. MC-ne pisan yo kenter kok tai garing. Wis gak karu-karuan kabeh pokoknya. Buat adiknya semoga banyak rezeki. Untuk MC dan juga jurinya terserah. Gue cuma mau bilang, adik yang berani mengkoreksi juri di tengah lomba cerdas cermat, di tengah pressure lomba seperti itu, karena kamu yakin apa yang kamu pelajari, apa yang kamu katakan, dan kamu berani speak up. Lu keren ya, mau dibilang artikulasi kayak mau apa, lu yakin dengan apa yang lu katakan, dengan jawaban yang benar, lu keren. Itu aja dari gua, bangga. Artikulasi itu penting ya, jadi biasakan menjawab dengan artikulasi yang jelas. Sepakat. Tidak menyebutkan unsur Dewan Perwakilan Daerah. Sepakat. Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Sepakat. Perasaan adik-adik saja. Sepakat. Iya, yang sepakat kalian-kalian aja. Wakil rakyat kok seperti itu. Tidak pantas. Lagian tuh juga MC-nya. Perasaan adik-adik saja. Ya iya, perasaan adiknya. Masa perasaan kamu MC? Kan bukan. Kan ikut kontes kan adik-adiknya, bukan Anda. Itu ya si juri yang cewek itu tuh. Udahlah gue gak mau nyebutin namanya. Dia bilang apa? Udah diingetin dari awal, artikulasi itu penting. Artikulasi itu tuh penting. Jelas-jelas itu anak grup C-nya ngomongnya jelas. Jelas. Kalau kita semua pada dengernya jelas dan lu dengernya gak jelas, artinya yang punya masalah siapa? Hah? Lu kan? Para juri kan? Si MC, pembawa acaranya malah bilang, itu perasaan adik aja. Ya elah.
Orang mah ya dicek, diulangi, coba. Ih, malah perasaan. Dan katanya apa? Ya udah, ini juri udah teliti, udah kompeten, udah apa? Keren.